saya kukuhkan saudara sebagai profesor. Orasi saya pada pagi hari ini berjudul Potensi Tersembunyi pada Tempe Kedelai dan Pemanfaatannya dalam Pengembangan Pangan Fungsional melalui Kajian Biokimia. Suatu tantangan dan pemanfaatan pangan hasil fermentasi sebagai pangan fungsional untuk sustenabilitas gizi masyarakat. Topik ini didasarkan pada hasil riset saya dan berkaitan dengan proses fermentasi. Orasi ini juga sebagai wahana untuk menghasilkan suatu mie yang sehat dan berkualitas, mengandung gizi berupa protein tinggi dan juga senyawa bioaktif. Kita ketahui ada beberapa proses pembuatan di dalam tempe, yaitu yang pertama sortasi daripada kedelai. Kita ketahui bahwa sortasi di sini akan menghasilkan suatu tempe yang ditumis. Kemudian yang kedua yaitu perendaman daripada tempe yang telah dikuliti. Ini dilakukan selama 24 jam. Jadi kondisi ini memang harus dilakukan itu agar kondisi di sana adalah bersifat asam sehingga akan menekan daripada bakteri yang sifatnya patogen. Selanjutnya terjadi perebusan daripada biji kedelai dan juga penirisan. Kondisi ini memang dilakukan agar kadar air di dalam kedelai itu minimal. Selanjutnya yaitu tahap fermentasi, yaitu inokulum daripada ragi tempe yang kita sebarkan pada biji-biji kedelai. Proses fermentasi ini berjalan selama kurang lebih 36 hingga 54 jam, sehingga pada akhirnya dihasilkanlah suatu tempe yang berkualitas. Akibat daripada proses fermentasi yang ada pada tempe, maka terjadi perubahan-perubahan secara biokimia, yaitu terjadi perubahan karbohidrat, terjadi perubahan daripada lemak, terjadi perubahan daripada suatu protein, dan tidak kalah pentingnya yaitu akibat daripada proses fermentasi akan dihasilkan suatu senyawa antioksidan, dalam hal ini adalah suatu isoflavon dan juga vitamin B12. Vitamin B12 dan terbentuknya suatu bioaktif inilah yang menyebabkan keunggulan daripada tempe dibandingkan dengan produk makanan lain yang berasal dari kedelai, seperti halnya tahu maupun juga sari-delai. Ada beberapa penelitian yang merupakan keunggulan daripada tempe yang berfungsi untuk kesehatan, antara lain yaitu tempe dapat menurunkan daripada kadar malondialdehyde, menurunkan daripada kadar SGOT dan SGPT, kemudian menurunkan kerusakan daripada jaringan dan juga menurunkan kerusakan daripada DNA. Jadi hadirin dapat lihat bagaimana komposisi gizi maupun non-gizi yang ada di sana. Yang saya katakan non-gizi tidak lain adalah suatu isoflavon dan juga asam pitat maupun PER. Kehebatan yang ada pada kedelai inilah maka tempe digunakan sebagai suplementasi pada pembuatan mie, yang kita ketahui bahwa mie merupakan suatu makanan siap saji ataupun junk food yang kalau kita ketahui kadar karbohidrat di dalam mie itu sangat tinggi karena mie terbuat dari tepung terigu dan juga tepung kanji. Suplementasi inilah yang saya lakukan dan sudah saya teliti sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu mie yang sehat dan mie yang berkualitas yang disebabkan akibat
adanya zat gizi maupun juga non gizi yang ada di sana. Jadi seperti ini diketahui bahwa seperti yang saya tadi sebutkan, ada kadar MDA, SDOT, SDPT dan juga itu. Simpulan pada orasi ini bahwa sangat diperlukan suatu pangan fungsional saat ini karena pola makan kita sudah mengalami suatu pergeseran. Kemudian juga perlu pangan fungsional pensubstitusi pada junk food atau makanan siap saji. Dan substitusi tepung tempe bisa dilakukan itu baik pada sosis dan juga pada nugget dan juga pada makanan-makanan lain. Kata kunci bahwa makanan yang kita konsumsi bukan hanya sekedar sumber energi saja, akan tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan kita sehari-hari. Ini dapat terpenuhi dengan konsumsi pangan fungsional, diantaranya adalah tempe. Bukankah kesehatan berada di atas harta benda kita? Memang khusus saya itu ke antioksidan. Jadi setelah tempe kita ketahui memang mengandung antioksidan yang tinggi, saya lanjutkan pada sumber-sumber lain yaitu seperti halnya kulit anggur, kemudian juga kunir putih, beluntas, dan juga masih banyak penelitian saya tentang antioksidan. Ya. Kenapa memilih tempe? Kenapa memilih tempe? Yang pertama, tempe itu kan sering dikucilkan oleh masyarakat. Iya, jadi mereka melihat bahwa tempe tersebut, apalagi prosesnya tradisional, kemudian untuk membersihkan biasanya kan pakai kaki dulu zaman dahulu, tetapi kan sekarang sudah menggunakan mesin. Jadi saya ingin mengangkat tempe itu sebetulnya bukan makanan yang ringan, melainkan makanan yang super high, ya. Jadi di samping komponen gizinya, ada juga komponen non gizinya itu seperti kaya antioksidan, dalam hal ini adalah isoflavon, ya, apakah dia melanin, daiksin maupun 8-hidroksidansin. Kemudian juga ada vitamin B12 yang kalau kita lihat peningkatannya itu sangat besar, yaitu sekitar 33 kali dibandingkan dengan kedelai. Dan juga asam pitat pada tempe itu sangat rendah. Jadi dengan adanya enzim pitase, sehingga pitat yang ada pada kedelai itu didegradasi sehingga menjadi rendah. Kalau untuk penelitian untuk gelar doktoral ini spesifik, berapa lama penelitian soal tempe? Untuk doktor itu saya kan memang doktor itu dari sejak 2007 sejak 2011. Itu tentang tempe juga, di mana tempe itu dapat meningkatkan kerusakan jaringan kulit, kemudian juga dapat menurunkan daripada kerusakan DNA. Ya. Kalau untuk yang penelitian ini berapa lama? Ini hanya enggak. Untuk profesor ini sih saya memang menggali dan ingin mengajak kaum luas untuk berpikir bahwa tempe itu merupakan makanan tradisional yang memang memiliki suatu potensi yang besar. Ya, jadi kan ini hasil-hasil riset yang saya kumpulkan, ya. Kalau di tahun 2000-an ini riset saya itu memang mengalih bukan pada tempe, melainkan pada beluntas maupun juga pada buah daun tin dan yang lain, tapi masih ke antioksidan. Ya. Kalau hasilnya menurut Masnya tempe sebagai pangan fungsional untuk jadi tempe itu sebagai pangan fungsional, kita ketahui bahwa pangan fungsional adalah suatu pangan yang apabila dimakan itu menyehatkan. Jadi sehat yang makan. Ya, kenapa sehat? Itu disebabkan karena adanya isoflavon. Jadi adanya antioksidan yang ada di sana dan juga adanya vitamin B12. Sehingga dengan adanya isoflavon yang merupakan suatu antioksidan, dia dapat meredam radikal bebas yang
terjadi di dalam tubuh kita, sehingga sel-sel itu mengalami suatu perbaikan. Dan kalau selnya mengalami perbaikan, maka sudah barang tentu ke organnya juga akan baik. Berapa lama Ya. proses penyusunannya ini? Orasi ini kan hanya gabungan dari beberapa penelitian. Jadi kita gabungkan dan kita memang ingin menyampaikan. Jadi kan pokok-pokok pikiran yang yang kita sarikan. Kalau yang pembuatan itu 2017-2018, ya itu. Tetapi masih pada bidang antioksidan, ya. Ya, oke.